Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha Chandrakanta, Klewipilaiwaloyo, biasa dipanggil Keisha. Saya saat ini sebagai moderator pada acara Sekolah Inovasi Peksos yang berjudul Ruang Lingkup Praktik Pekerjaan Sosial di Industri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk acara hari ini dengan judul Ruang Lingkup Praktik Pekerjaan Sosial di Industri, narasumber kita kali ini yaitu Bapak Fahri Arsyad M. Kesos. Selanjutnya saya akan membagikan CV beliau, membacakan CV beliau. Apakah terlihat Bapak Ibu sekalian? Baik, untuk education background di sini beliau master degree at University of Indonesia Social Welfare Department. Selanjutnya juga bachelor degree in social work at Bandung College of Social Welfare. Selanjutnya di sini beliau mengikuti banyak sekali courses dan juga di sini beliau sudah publikasi jurnal banyak sekali dan publikasi buku ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai pada tahun 2024 kemarin beliau mengikuti research yaitu berjudul Disaster Prepared Castle Village Disaster Preparedness Team Cianjur Regency of Earthquake Disaster. Boleh Bapak Ibu sekalian kita beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Fahri selaku dosen home base dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Selanjutnya uh, saya panggilkan Bapak Fahri Arsyad untuk bisa memulai presentasinya. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Keisha selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semua. Sesuai tadi pengantar dari moderator, izinkan saya untuk sharing-sharing mungkin ya lebih tepatnya berbagi dengan teman-teman semua. Mungkin yang saya lihat tadi di room mayoritas sepertinya juga berkecimpung di dunia pekerjaan sosial. Jadi saya kira ini kita berbagi saja siang hari ini untuk menambah pengetahuan, menambah pemahaman terkait salah satu bidang pekerjaan sosial yang mungkin semakin ke sini semakin dikenal begitu ya di masyarakat luas yang tadinya mungkin mayoritas kalau kita bicara pekerjaan sosial itu hubungannya dengan murni aktivitas sosial ya, baik konteksnya di pemerintahan maupun di masyarakat ya berkaitan dengan pelayanan-pelayanan pada masyarakat kurang mampu mungkin ya atau mungkin dengan kelompok-kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, anak-anak terlantar dan lain-lain. Nah, siang ini mungkin saya ingin berbagi bidang pekerjaan sosial yang
cukup unik begitu ya, karena settingnya itu adalah di industri. Industri itu konteksnya bisa di perusahaan swasta, ya mungkin di lembaga-lembaga yang profit oriented gitu ya, di mana eh, bidang ini sangat membuka peluang lain, mungkin terutama dengan teman-teman mahasiswa di bidang pekerjaan sosial yang ingin berkecimpung di luar area yang umumnya diketahui oleh kita di pekerjaan sosial. Saya mungkin akan share screen dulu. Apakah terlihat? Lihat Bapak. Oke, bentar saya slideshow. Oke ya, terlihat ya. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya ingin berbagi soal apa sih sebenarnya praktek pekerjaan sosial di industri itu, ya, sejarah perkembangannya seperti apa, terus masalah-masalah mungkin yang menjadi ranahnya Peksos yang bekerja di industri begitu ya, di perusahaan, lalu tugas-tugasnya apa, bentuk pelayanannya seperti apa, lalu model-model pelayanannya seperti apa. Nah, mungkin kalau kita masuk ke definisinya, pada dasarnya yang sangat membedakan itu lebih kepada lokus dari eh, apa bagaimana Peksos ini berpraktek begitu ya. Kalau misalkan pekerjaan sosial itu di lokusnya atau settingnya di bencana, berarti dia memang pekerja sosial di bidang kebencanaan. Kalau misalkan dia fokusnya di lansia, berarti dia pekerja sosial di bidang lansia dan lain-lain. Nah, di industri itu sebenarnya sama gitu, fungsi dia itu sama, gitu ya. Bagaimana dia memberikan pelayanan atau memberikan penanganan-penanganan berkaitan kebutuhan-kebutuhan sosial, ya, atau kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan, tapi di dunia kerja. Caranya pun sama gitu ya, melalui berbagai intervensi, penerapan-penerapan metode pertolongan, ya, yang bertujuan untuk memelihara adaptasi, ya, memulihkan keberfungsian sosial di individu. Tapi spesialisasinya ada di lingkungan kerja. Jadi fokus utamanya adalah kepada karyawan, karyawan di suatu perusahaan atau organisasi profitable yang bekerja di situ. Jadi sebenarnya kalau secara definisi sama saja, yang membedakan adalah lokusnya ini di industri atau di perusahaan, ya, fokusnya pun sama kepada manusia, ya, tapi manusianya di sini adalah karyawan di perusahaan tersebut, gitu ya, fokusnya di situ. Jadi dua definisi ini baik dari Soeharto maupun Stroessner itu intinya sama. Bagaimana eh, seorang Peksos yang ditempatkan di dalam perusahaan tersebut, dia difungsikan untuk membantu individu-individu yang bekerja di perusahaan atau di organisasi itu ketika mereka mengalami masalah keberfungsian sosial yang ujungnya nanti mengganggu produktivitas, mengganggu kenyamanan dia bekerja, ya, sehingga kalau misalkan masalah-masalah yang dialaminya itu mengganggu kinerjanya, itu mempengaruhi si organisasi, pencapaian dari si organisasi. Jadi Peksos ditempatkan di situ, fungsi utamanya adalah mengenai hal tersebut. Tapi memang dalam prosesnya ada perkembangan-perkembangan begitu ya. Kalau akarnya memang fungsinya untuk itu. Tapi setelah proses yang panjang ya, baik di berbagai negara, terutama di Indonesia, peran dari pekerjaan sosial di industri itu berkembang juga begitu ya. Sehingga memunculkan istilah-istilah begitu ya untuk menyebut seorang pekerja sosial yang kerja di industri itu eh, disebutnya apa sih gitu ya. Ini kita bisa lihat dari eh, literatur, dari pengalaman saya begitu ya di industri. Paling tidak ada 5
5 istilah begitu ya, yang sebenarnya itu berhubungan erat dengan pekerjaan sosial di bidang industri. Pertama ada occupational social worker. Ya, istilah ini bisa dibilang mungkin salah satu yang pertama muncul begitu ya. Pekerja sosial yang kerja di industri itu disebutnya occupational social worker. Ada juga social work in the workplace, ya, pekerjaan sosial di tempat kerja. Terus ada employee assistant gitu ya. Ini spesifik pada salah satu eh, nama program yang cukup terkenal di Amerika. Karena ini salah satu apa cikal bakal begitu ya pekerjaan sosial bisa masuk ke industri itu di Amerika. Nah itu dia create satu program yang cukup banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di sana itu namanya employee assistant. Nah itu yang ngerjain adalah kerja sosial. Terus ada juga istilah industrial social worker. Ya ini mungkin era-era 2000-an ke sana ya 2010. Nah terus yang terbaru ini sekarang ada istilahnya corporate social worker gitu ya. Pada dasarnya semua istilah ini itu kalau kita bedah satu-satu itu fungsinya sama aja gitu ya. Bagaimana pekerja sosial berperan di industri. Hanya memang fokus-fokus utamanya agak berbeda ya antara satu sebutan ini ya atau istilah ini atau apa namanya ya jabatannya begitu ya. Itu agak berbeda-beda masing-masing ya. Jadi misalkan kayak occupational social worker itu dia fokus utamanya adalah eh, membantu karyawan, ya bekerja di lingkungan kerja untuk membantu karyawan mengatasi masalah sosial, mengatasi masalah emosional atau kesejahteraan yang mempengaruhi produktivitas mereka di tempat kerja. Jadi ruang lingkupnya dia lebih kepada bagaimana si pekerja sosial gitu ya berperan untuk mengembangkan program-program kesejahteraan di tempat kerja gitu. Jadi misalkan berkaitan dengan merumuskan benefit-benefit yang dibutuhkan oleh karyawan di perusahaan ya misalkan berkaitan dengan jaminan sosial eh, kerjanya mungkin berhubungan dengan bagaimana membuat iklim organisasi yang kondusif terus juga mungkin berkaitan dengan program-program yang eh, ujungnya ke well-being karyawan begitu ya. Misalkan program kesehatan dan keselamatan kerja dan lain-lain. Selain itu juga ruang lingkupnya lebih ke konseling individu ya, sampai kepada mediasi konflik antara karyawan kalau misalkan ada masalah eh, antar karyawan yang ujungnya konflik kerja begitu ya. Itu biasanya diperankan oleh yang disebut sebagai occupational social worker. Termasuk mungkin meng-create pelatihan-pelatihan manajemen stres kerja. Jadi kalau karyawan-karyawan yang secara profiling punya tingkat stres kerja yang tinggi gitu ya. Misalkan yang apa secara beban kerja, secara intensitas kerja itu cukup tinggi mungkin di bidang-bidang pekerjaan di tambang misalkan. Nah, itu eh, si occupational social worker itu difungsikan untuk membantu pelatihan manajemen stres gitu ya. Terus kalau social work in the uh, workplace ya, ini fokus utamanya sebenarnya dia istilah yang cukup lebih luas begitu ya daripada occupational social worker. Jadi dia gabungan begitu ya, gabungan antara occupational dengan industrial. Ya, jadi eh, apa namanya pengelolaan konflik yang lebih besar, jadi bisa sampai kepada antara eh, perusahaannya dengan si karyawannya begitu ya. Kalau di kita mungkin diistilahkan dengan hubungan industrial begitu, yang biasanya itu ranahnya orang-orang hukum. Nah, kalau di luar negeri itu eh, bagian dari salah satu pekerjaan seorang peksos gitu ya kalau dia kerja di industri. Termasuk konseling, termasuk pengembangan komunitas begitu ya di area kerja itu ya bisa dikaitkan dengan semacam program-program CSR begitu ya. Ini juga bagian dari social work in the workplace gitu. Jadi agak lebih besar lagi skopnya. Ya termasuk bagaimana dia menyusun kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja gitu ya. Misalkan hubungannya dengan inklusivitas, berhubungan dengan ketimpangan, berhubungan dengan exposure terhadap gender gitu ya.
itu eh, disebut sebagai social work in the workplace. Jadi agak lebih besar lagi skupnya begitu ya. Nah, sementara kalau Employee Assistance Program tadi saya bilang adalah salah satu program yang banyak sekali digunakan di perusahaan Amerika, terutama, yang itu tujuannya adalah mendukung karyawan dalam menghadapi tantangan-tantangan personal yang mungkin berdampak pada pekerjaan mereka, ya, berdampak pada produktivitas pekerjaan mereka. Biasanya itu kalau di luar negeri itu, di Amerika, hubungannya dengan kecanduan alkohol misalkan ya. Jadi kalau orang sana kan banyak yang mengalami situasi itu gitu ya. Eh, dan butuh penanganan ya, karena pasti ketika dia mengalami kecanduan seperti itu, efeknya di tempat kerja akan sangat luar biasa gitu. Dia pasti tidak akan produktif. Mungkin sering tidak masuk kerja, mungkin dia dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tidak optimal. Nah, itu bagian dari salah satu eh, aktivitas yang dilakukan di Employee Assistance Program. Nah, biasanya ruang lingkupnya lebih kepada layanan konseling begitu ya, atau bantuan profesional yang memang difasilitasi oleh si perusahaan. Eh, Misalkan tadi kecanduan begitu ya, kalau misalkan itu hubungannya pada urusan medis, tentu Peksos di situ berperan untuk melakukan rujukan kepada eh, layanan kesehatan yang relevan begitu ya, mungkin sampai ke psikiater dan segala macam. Nah, itu salah satu contoh dari Employee Assistance Program, dan ini memang dikerjakan oleh seorang Peksos di industri. Nah, kalau industrial social worker itu lebih kepada hubungan industrial, jadi antara si pekerja atau karyawan dengan si organisasinya atau perusahaannya. Ya, di mana di situ eh, apa peran dari si Peksosnya sendiri lebih fokus pada pengelolaan isu-isu ketenaga kerjaan ya, misalkan bicara upah, bicara perjanjian kerja bersama, bicara soal mungkin ada sengketa antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak dijalankan dengan baik, atau mungkin ada pelanggaran undang-undang ketenaga kerjaan di situ di perusahaan tersebut. Nah, ini bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh industrial social worker. Eh, Kalau yang terakhir, nah ini corporate social worker yang mungkin dalam 2-3 tahun terakhir muncul juga begitu ya, yang cukup baru juga. Eh, ini kaitannya dengan CSR gitu ya. Kalau kita bicara CSR itu kan tidak hanya ngomongin di dalam internal perusahaan ya, tidak hanya ngomongin antara yang punya perusahaan dengan karyawan, tapi juga kita bicara komunitas di sekitar perusahaan itu berada. Kita bicara government yang berrelasi dengan perusahaan. Kita bicara dengan eh, apa namanya, NGO mungkin atau media. Jadi skupnya lebih luas lagi gitu ya. Jadi dia sangat serit atau sangat 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 erat dengan urusan-urusan tanggung jawab sosial perusahaan, dan tentu saja kesejahteraan karyawan tetap di situ ya, sebagai main utama dari fungsi Peksos di industri. Jadi fokusnya memang eh, apa inisiatif program-program CSR ke masyarakat begitu ya, kebutuhan eh, masyarakat di situ ya. Itu biasanya diinisiasi atau digerakkan atau dijalankan oleh si Peksos ini ya, dan dia disebutnya corporate social worker. Tapi kalau sebenarnya kalau kita bedah lagi gitu ya dari literatur yang ada, termasuk misalkan salah satunya kalau yang cukup sering dirujuk adalah yang dari Pak Edi Soeharto begitu ya, berkaitan dengan industrial social worker. Itu beliau juga sudah menyampaikan bahwa salah satu arena kerjanya kita di industri sebagai Peksos ya memang urusan CSR. Tapi kalau kita lihat di tingkat global, memang istilah ini baru muncul gitu ya, corporate social worker, walaupun fungsinya sudah apa ya, sudah diketahui atau sudah dipahami atau sudah diimplementasikan sebelum itu gitu. Jadi ini hanya eh, persoalan penyebutan saja begitu ya, tapi fungsi-fungsinya itu sudah berkembang lama. Ya, jadi kalau walaupun misalkan istilahnya beda, sebenarnya intinya ini sama ya, bahwa ini pekerjaan sosial yang diimplementasikan di tempat kerja, hanya mungkin fokus-fokusnya agak berbeda, pendekatan-pendekatannya agak
berbeda ya. Tadi misalkan occupational social worker itu lebih fokus pada kesejahteraan individu karyawan, social work in the workplace itu lebih luas lagi, ya employee assistant itu spesifik programnya, ya spesifik program pada masalah-masalah yang khas terjadi di tempat kerja, utamanya di Amerika, ya. Sementara industrial social worker itu penekanannya adalah di hubungan antara perusahaan dengan karyawannya, sementara kalau corporate social worker itu fokus pada peran pekerjaan sosial dalam tingkat yang lebih luas, termasuk di dalamnya adalah inisiatif-inisiatif CSR. Nah, kalau kita lihat tujuannya sebenarnya, ya ini saya merujuk ke apa yang mungkin catatan paling awal begitu ya, catatan paling awal di mana pekerjaan sosial itu bisa masuk ke ranah industri itu saya ambil dari salah satu hasil seminar di Eropa tentang personal social work. Jadi eh, nanti di slide berikutnya sebenarnya ada sejarahnya begitu ya, bagaimana cikal bakal Pexos ini kok bisa-bisanya masuk ke industri gitu ya, karena akarnya kan bicara penanganan masalah sosial secara umum begitu ya, masyarakat secara umum lah. Jadi eratnya itu dengan urusan-urusan pemerintahan begitu ya. Tapi sejak paling tidak tercatat sejak tahun 1961 begitu ya di Eropa, karena sebelum itu sudah mulai berkembang ya praktek-praktek pekerjaan sosial yang ada di industri, sehingga orang-orang yang kebetulan begitu ya berkembang di jalur itu bersepakat untuk membuat satu seminar ya, mereka kumpul-kumpul bersama untuk apa istilahnya mencoba merumuskan, mencoba meletakkan dasar-dasar tentang praktek yang mereka lakukan di industri itu, salah satunya yang dilakukan di Eropa ya, di Dortmund di Jerman terutama. Nah, dari seminar itu si Pexos-Pexos yang sudah berkecimpung di industri ini mencoba merumuskan apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di industri ya dengan bidang ilmu kita gitu. Nah, muncullah tiga poin besar ini ya. Pertama, intinya adalah bagaimana si Pexos itu membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan, ya, terutama kesejahteraan individu yang bekerja di lingkungan industri sehingga mereka hidup jauh lebih sejahtera. Dan caranya dengan melakukan intervensi-intervensi sosial di situ. Terus penyelesaian-penyelesaian konflik internal, ya, membantu menangani perselisihan antara karyawan dan manajemen untuk menciptakan harmoni di tempat kerja, mendukung adaptasi karyawan, ya, memberikan dukungan kepada karyawan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru atau situasi yang berubah, dan terakhir berkaitan dengan bagaimana hubungan tenaga kerja ini menjadi lebih kuat ya baik antara perusahaan dengan karyawannya. Jadi memang di seminar ini dirumuskan juga soal berbagai praktek dan metode dari pekerja-pekerja sosial itu yang disebut personal social work sebenarnya di zaman itu ya, karena mereka kalau kalau di zaman sekarang tuh kayak orang HR gitu ya atau orang SDM ya, jadi mereka yang mengurusi karyawan di satu perusahaan ya, urusan gaji, urusan aturan kerja, urusan apa struktur organisasi, benefit, eh, cuti dan segala macam itu bagian dari yang disebut sebagai personal social work gitu ya di Eropa. Nah, disitulah mereka kumpul, bertemu untuk membahas atau mengeksplorasi berbagai praktek yang sudah mereka lakukan, metode-metode yang mereka kembangkan atau mereka terapkan di perusahaannya masing-masing, dan dirumuskan kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi pembeda kita ya sebagai seorang Pexos ketika masuk di ranah industri gitu ya. Termasuk bagaimana mengintegrasikan pekerjaan sosial ini ke industri sehingga dia bisa menjadi satu alat strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara bersamaan gitu ya. Tidak hanya individu atau karyawannya itu secara langsung, tapi juga perusahaan eh, sebagai dampak tidak langsung. Tapi kalau kita lihat secara perkembangannya begitu ya, eh, kalau saya menelusuri begitu ya dari berbagai literatur yang saya temukan, memang akarnya di dua negara ini atau di dua wilayah inilah paling tidak ya. Jadi di Amerika dan di Eropa.
paling tidak itu yang tercatat, begitu ya. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya kalau di Indonesia sampai detik ini saya belum menemukan studi yang cukup untuk bisa menjelaskan secara ilmiah begitu ya. Kapan sih si Pexos industri di Indonesia itu muncul dan bagaimana perkembangannya? Jadi saya hanya bisa apa mengawang-awang gitu atau mengasumsikan dari pengalaman yang saya pernah alami ya. Saya juga pernah sebagai bisa dibilang Pexos industri juga gitu ya di pengalaman kerja kerja saya di masa lalu. Termasuk mungkin cerita-cerita teman saya, mungkin cerita-cerita senior saya gitu ya memang sudah berkecimpung duluan di industri ini. Eh, Bisa dibilang sudah cukup lama gitu ya, sudah puluhan tahun juga gitu ya. Eh, Orang-orang yang punya background pendidikan pekerjaan sosial tapi mereka bisa masuk ke dunia industri dan mereka punya peran yang sebenarnya sangat cocok dengan apa yang dilakukan di Amerika maupun di Eropa begitu ya. Apalagi kalau misalkan mereka fungsinya adalah yang berhubungan dengan pengelolaan SDM. Gitu. Jadi pasti ada urusan-urusan soal tadi menyusun kebijakan atau program yang tujuannya untuk mensejahterakan karyawan, ya, menyusun kebijakan mungkin soal pengupahan, eh, termasuk juga yang urusan-urusan CSR begitu ya. Dan paling tidak kalau dalam bayangan saya gitu, paling tidak dalam 10 tahun terakhir itu lebih luar biasa lagi gitu ya perkembangannya. Paling tidak dilihat dari eh, di kampus saya sendiri gitu ya, di Poltekkes atau di STKS Bandung itu sangat banyak alumni yang terserap di dunia industri gitu ya. Tiba-tiba saya ketemu mungkin alumni angkatan berapa, dia kerja di Pertamina, kerja di Cikarang Listrindo, ada yang kerja di PLN, ada yang kerja di Perhutani, ada yang kerja di perusahaan migas asing bahkan ya. Banyak gitu, banyak sekali ya. Mungkin kalau yang saya kenal aja udah puluhan gitu ya. Belum yang mungkin yang saya nggak kenal. Bisa jadi ratusan mungkin ribuan ya. Dan kalau tidak salah 2 tahun yang lalu gitu ada asosiasi yang dibentuk gitu oleh teman-teman alumni bidang pekerjaan sosial yang kerja di industri ya, malah membuat asosiasi Pexos industri gitu. Walaupun saya tidak tahu perkembangannya sekarang ya, tapi paling tidak itu juga salah satu indikator bahwa eh, bidang kita ini di industri di Indonesia itu sudah cukup dikenal lah. Paling tidak kita sudah bisa akses ke sana. Ya. Beda mungkin di zaman saya gitu ya, agak agak lumayan struggle gitu ya, karena dibandingkan profesi lain aja kita mungkin agak tidak terlalu dikenal ya, apalagi di industri gitu. Padahal mereka sangat membutuhkan. Paling tidak dengan pengalaman saya waktu itu apply di berbagai perusahaan dan perusahaan-perusahaan itu punya kesamaan respon gitu ya ketika melihat CV saya, melihat ijazah saya, melihat transkrip nilai gitu ya, mata kuliah yang dipelajari, termasuk ketika proses interview, itu mereka menyatakan bahwa mereka baru tahu bahwa ada bidang bidang ilmu ini ya, dan mereka mengamini bahwa kami butuh ya, terutama untuk urusan eksternal ya, program-program CSR, program-program pengembangan masyarakat, ya, komunitas di sekitar perusahaan itu mereka sangat butuh sekali gitu, dan itu mungkin yang jadi faktor pendukung begitu ya. Ya paling tidak tadi 10 tahun terakhir saya lihat makin makin banyak yang bisa mengakses ke sana. Tapi kalau di Amerika dan Eropa sendiri ya, ini mungkin bisa dibilang sudah 50 atau 60 tahun yang lalu, atau bahkan kalau kita mundur jauh ya, itu bisa lebih dari 70-80 tahun yang lalu itu sudah muncul bibit-bibit pekerjaan sosial industri itu. Ya memang kalau di luar negeri kan keunggulan orang-orang di sana itu mereka cukup rapi dan cukup untuk mendokumentasikan apapun ya, termasuk urusan-urusan seperti ini ya, pengembangan profesi dan lain-lain. Jadi ketika kita runut itu lebih mudah gitu untuk kita tahu akar sejarahnya seperti apa. Misalkan di Eropa saja ya, kalau saya melihat ini dari literatur yang cukup lama begitu ya, tahun tahun 79, tahun 77 itu em, awal perkembangannya itu sendiri berkembang di abad ke-19 ya, bahkan awal-awal.
sudah ada catatan bahwa disinilah awal mula pekerjaan sosial di industri itu muncul. Ya, kenapa bisa? Ini sebagai respon sebenarnya terhadap industrialisasi yang pesat di masa itu, gitu ya, di Eropa. Karena ada peningkatan jumlah tenaga kerja yang besar sekali karena efek industrialisasi, ya. Eh, Positifnya mungkin secara ekonomi berkembang pesat, tapi di sisi yang lain secara sosial ada banyak sekali tantangan-tantangan yang muncul di situ. Ya, termasuk misalkan urusan-urusan soal kondisi kerja yang buruk, ya, konflik yang muncul antara yang punya usaha dengan karyawannya, ya, karena belum terlalu dipikirkan ya soal eh, pemahaman bahwa organisasi profitable atau perusahaan itu eh, karyawan itu sebagai bagian yang sangat melekat gitu ya. Jadi take and give-nya tuh harus ada gitu. Sementara waktu itu orang-orang industrialis kan fokusnya pada apa namanya eksploitasi berbagai hal ya, termasuk ke karyawannya. Nah, sehingga disitulah muncul banyak tantangan-tantangan sosial yang harus diselesaikan ya. Nah, asal muasalnya karena ada konflik antara perusahaan dengan karyawan yang begitu besar, ya, kondisi kerja yang buruk, banyak yang meninggal karena mungkin situasi kerjanya nggak dipikirin, bagaimana keselamatan dan kesehatannya dan lain-lain. Nah, ada beberapa pemilik-pemilik perusahaan yang cukup sadar, ya, cukup paham bahwa situasi ini harus diselesaikan. Dan inisiatif awalnya adalah ini berkaitan dengan filantropis sebenarnya, upaya mereka untuk apa ya, untuk baik aja ke karyawannya gitu ya. Dan mereka mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan dari si pekerja mereka. Nah, dari situlah eh, mulai dipikirkan siapa ya yang tepat untuk membantu si pemilik-pemilik perusahaan ini eh, apa istilahnya, mewujudkan impiannya atau mewujudkan bayangannya bahwa karyawan itu juga harus dibantu. Nah, singkat cerita, mulailah mereka menemukan peran Pexos ini untuk mereka libatkan ke dalam eh, aktivitas tersebut atau kebijakan tersebut. Nah, dari situlah Pexos-Pexos itu mulai merumuskan berbagai penyediaan perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan ya bagi pekerja-pekerja si pemilik perusahaan. Nah, terus di periode pasca Perang Dunia begitu ya, baik di Perang Dunia Satu, Perang Dunia Kedua, si Pexos-Pexos ini yang kerja di industri itu sudah jauh lebih terorganisir. Jadi banyak perusahaan di Eropa itu eh, memang membuat satu posisi khusus untuk Pexos ya, terutama dalam urusan-urusan ketenagakerjaan. Eh, Selain itu juga konsep-konsep kesejahteraan tenaga kerja ya termasuk apa namanya eh, peraturan perundang-undangan begitu ya pemerintah di masa itu sudah mulai lebih apa institusional begitu ya. Jadi memang dilembagakan, dibuat peraturan perundang-undangannya untuk urusan ketenagakerjaan. Dan di beberapa regulasi di negara-negara Eropa itu memang menempatkan Pexos untuk mengurusi hal tersebut, gitu ya. Jadi sudah lebih terorganisir lah, ya, untuk urusan-urusan ketenagakerjaan itu diserahkan oleh Pexos di industri-industri. Nah, baru di eh, eh, pertengahan abad ke-20 begitu ya, Pexos itu betul-betul Pexos industri maksud saya itu betul-betul menjadi bagian integral dari kebijakan sosial perusahaan di Eropa. Dia nggak hanya fokus pada kesejahteraan individu atau karyawannya, juga dia eh, apa skopnya jauh lebih luas lagi gitu ya sampai ke keluarga keluarga dari karyawan-karyawannya pun dipikirin gitu bagaimana mereka hidup jauh lebih sejahtera, mereka nyaman kerja di perusahaan tersebut, ya, upah yang layak, fasilitas kesehatan yang cukup, eh, yang ujungnya itu tadi sebenarnya ya membuat mereka nyaman, produktif, kerjanya maksimal sehingga perusahaannya pun berkembang dengan baik. Lalu di era
modern, ya Pexos yang berkecimpung di industri ini itu eh, apa namanya mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan yang lebih saintifik gitu ya. Eh, karena tantangan tenaga kerja kan makin ke sana makin kompleks gitu. Jadi isu-isu kontemporer yang mungkin baru muncul setelah eh, era tahun 70-an, ya mungkin dengan perkembangan teknologi terus berkembang sehingga berefek juga kepada mereka. Peksos-peksos yang ada di industri itu juga mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan yang lebih lebih saintifik gitu, termasuk pada isu-isu yang berhubungan dengan dampak teknologi pada pekerjaan, alienasi tenaga kerja, ya, dinamika gender dan lain-lain itu eh, peran Peksos makin diperluas lagi di dunia industri, termasuk mereka sampai pada level manajerial gitu ya. Bagaimana membuat perubahan organisasi di tingkat atas gitu ya, bagaimana membangun atau mengembangkan kultur perusahaan yang lebih inklusif. Nah, itu kan apa namanya baru muncul setelah era tahun 70-an gitu sampai sekarang. Nah, ciri khasnya di Eropa itu mereka fokusnya pada kolaborasi. Jadi Pexos industri di Eropa itu seringkali melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak gitu ya. Jadi mereka tidak one man show gitu. Jadi ada Pexos di situ, ada mungkin manajer sumber daya manusia di situ, ada serikat pekerja, ada pemerintah. Nah, itu menjadi fokus fokus apa namanya? Fokus intervensi, fokus kebijakan, fokus program dari yang dilakukan oleh Pexos-Pexos industri di Eropa. Sehingga eh, apa penciptaan tempat kerja yang seimbang, penciptaan tempat kerja yang eh, ideal itu bisa tercapai karena fokusnya Pexos industri di sana adalah kolaborasi ya antara perusahaan dengan pihak-pihak atau stakeholder di luar perusahaan. Lalu kalau di Amerika sendiri ya ini sama mirip-mirip ya. Artinya revolusi industri di masa itu tuh kan efeknya kemana-mana. Dan itu juga mendorong eksistensi di Amerika ya, eksistensi dari Pexos industri di Amerika. Karena latar belakang masalahnya pun mirip-mirip ya. Jadi ada kondisi kerja yang buruk, kemiskinan, eksploitasi tenaga kerja itu muncul juga di Amerika. Itu rasa kasihan begitulah ke karyawannya kalau misalkan mereka tidak hidup dengan layak dengan kerja di situ. Nah, dari situlah apa layanan-layanan kesejahteraan pekerja itu diimplementasikan dan disitulah Pexos-Pexos mulai eksis gitu ya. Baru masuk ke periode Great Depression gitu ya waktu itu di Amerika eh, karena ada tsunami ekonomi saat itu ya. Jadi ada ketidakstabilan ekonomi, ada peningkatan tingkat pengangguran. Nah, di periode itu si Pexos Industri mulai lebih berkembang gitu ya, fungsinya lebih profesional ya. Jadi dia tidak fokus ke kesejahteraan individu tapi juga ke penyesuaian sosial ya, dan ekonomi bagi pekerja. Termasuk Pexos juga sebagai broker gitu ya menghubungkan antara pekerja dengan sumber daya pemerintah seperti program-program bantuan bagi pengangguran gitu ya atau orang-orang yang kehilangan pekerjaan ya, termasuk jaminan-jaminan sosial itu diinisiasi oleh Pexos di masa itu. Terus berkaitan dengan Perang Dunia juga ada efeknya juga gitu ya. Perang Dunia kedua terutama ya pasca perangnya itu eh, dan di saat perangnya ya Pexos, Pexos industri di sana itu eh, punya keterlibatan erat terutama kepada pekerja-pekerja yang di industri perang gitu ya. Karena di saat itu kan produksi-produksi yang berhubungan dengan urusan perang cukup tinggi gitu ya. Mungkin persenjataan, mungkin bicara soal sumber daya yang perang langsung begitu ya, itu Pexos dilibatkan ya di situ. Terutama
efek akibat perang itu sendiri ya, mulai dari stres ya, stres akibat perang, depresi, atau masalah keluarga yang ditinggalkan oleh para tentara-tentara itu, ya, terus juga mungkin bagaimana mengatasi keseimbangan antara kerja dan kehidupan mereka pribadi. Jadi makanya ada military social work sebenarnya, ya, ada lagi military social work itu juga sebenarnya itu salah satu akar dari pekerja sosial industri. Karena setelah perang berakhir, nah, fungsi Peksos industri itu meluas gitu ya. Jadi nggak hanya urusan soal militer, tapi pekerjaan di luar itu, gitu ya, termasuk veteran-veteran perang itu yang sudah selesai perang, ya, terus mereka ingin kembali ke kehidupan normal, mereka ingin masuk ke dunia kerja lagi, itu eh, apa? Pemerintah memfasilitasi untuk eh, bagaimana mereka bisa balik lagi ke kehidupan nyata, bisa lagi relevan dengan pasar kerja di masa itu. Nah, itu yang membantu juga para Peksos. Lalu di tahun 60-an, 70-an ya, periode konsolidasi sebenarnya eh, ini fungsinya lebih strategis ya. Si Peksos itu mulai muncul tuh yang namanya Employee Assistance Program itu ya. Jadi Peksos-Peksos itu di perusahaan-perusahaan difungsikan untuk membantu pekerja yang menghadapi masalah-masalah pribadi atau profesional tadi seperti kecanduan, ya, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, konflik keluarga, kesehatan mental. Nah, itu bagian dari Employee Assistance Program. Nah, ini program yang memang menjadi komponen penting ya di sana dan menjadi strategi perusahaan ya untuk mempertahankan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Baru di era modern begitu ya, eh, di Amerika sana, Peksos Industri itu diakui ya sebagai cabang pekerjaan sosial yang memang ada buktinya ya, berbasis bukti, memang profesional, memang diakui, punya strata yang sama dengan profesi-profesi lain gitu, dan memang sampai sekarang juga sama gitu ya. Tidak hanya di Peksos Industri tapi di Peksos-Peksos yang lain. Bahkan kemarin waktu ngobrol dengan salah satu rekan yang lulusan Amerika tapi sosiologi itu, dia bilang Peksos itu di Amerika itu secara level lebih tinggi daripada ilmu sosiologi, kata 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 beliau begitu ya. Kalau di dunia akademis gitu. Jadi memang itu salah satu bukti gitu, memang di Amerika jauh lebih lebih apa diakui lah. Dan fokusnya itu tidak hanya menangani masalah individu juga, tapi juga mengelola perubahan organisasi gitu ya, mengatasi dinamika perubahan budaya perusahaan, pengelolaan stres kerja, ya, pengembangan kebijakan kesejahteraan tenaga kerja, dan pendekatannya jauh lebih holistik gitu. Dan karakteristik utamanya memang itu, ya, jadi program-programnya lebih terstruktur, misalkan tadi seperti EAP itu, yaitu standar di banyak organisasi besar di perusahaan-perusahaan Amerika sana. Terus fokusnya di kesehatan mental tapi ya, jadi itu sangat jadi apa? Sangat jadi highlight gitu. Kalau bicara Plexus Industri di dunia kerja, dia pasti salah satu fokus utamanya adalah kesehatan mental pekerjanya. Nah, kesehatan mental itu kan macam-macam faktor apa yang menyebabkan kesehatan mentalnya menjadi baik atau tidak baik. Nah, itu yang menjadi sasaran intervensi dari Plexusnya di industri ya, karena asumsinya kesehatan mental itu jadi faktor faktor penentu bagaimana mereka bisa produktif dan bisa sejahtera gitu. Terus pendekatan soal kolaborasi juga mirip-mirip gitu ya dengan Eropa. Di mana Plexus Industri itu biasanya dia ditempatkan di eh, apa namanya, Departemen Sumber Daya Manusia gitu ya, atau di unit yang memang tujuannya mengelola SDM. Jadi kesimpulannya sebenarnya Plexus Industri di Amerika itu evolusinya cukup lumayan luar biasa begitu ya. Yang tadinya mungkin layanan filantropis, sederhana, ya intinya mungkin berhubungan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada karyawannya. Nah, itu diorganize oleh si Pexos, terus berkembang menjadi fungsi yang lebih profesional gitu ya, terintegrasi dengan strategi organisasi, ya, muncul tadi program EAP segala macam itu, dan memang dia memainkan peran kunci gitu ya dalam kesejahteraan tenaga kerja, efisiensi organisasi dan dinamika hubungan kerja.
Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana dengan Indonesia tadi ya, kalau kita bicara sejarah tadi secara singkat saya sampaikan begitu. Secara peran juga saya lihat ini ya, apa namanya, sudah lebih diakui lagi. Hanya memang fokusnya agak berbeda. Kalau di kita itu dia berkembang di eksternalnya, ya eksternal perusahaan. Jadi urusan-urusan tadi program CSR, urusan-urusan hubungan industrial, urusan-urusan government relation, atau COMDEV, Community Development, Community Relation, itu jauh lebih kuat eksistensi teman-teman yang backgroundnya adalah ilmunya pekerjaan sosial. Sementara kalau yang internal ya yang dimana ini menjadi akarnya di luar sana, eh, saya lihat belum. Ya mungkin faktornya salah satunya adalah persaingannya ketat juga mungkin ya dengan bidang ilmu yang lain. Terutama kalau di Indonesia itu kan urusan HR itu nggak jauh-jauh pasti dengan psikologi, ya bidang psikologi. Kalau hubungan industrial, perusahaan itu lebih mengenalnya dengan bagian atau lulusan dari bidang ilmu hukum misalkan. Kalau K3 misalkan lebih dekat dengan teknik lingkungan misalkan atau orang jurusan K3 misalkan. Nah, itu yang mungkin salah satu faktor penghambat kenapa di internal kurang kurang eksis walaupun ada aja gitu yang memang bekerja di bidang itu tapi kalau dari sepengetahuan dan sepengamatan saya yang apa ya tidak pakai pendekatan ilmiah begitu hanya observasi secara biasa begitu eksistensi kita masih di luar di eksternal urusan eksternal perusahaan. Nah, kalau kita merujuk ke masalah-masalah, ya sebenarnya banyak sekali tadi, ada internal, ada eksternal, ya. Tapi kalau kita merujuk ke literatur, masalah-masalah yang dihadapi atau menjadi urusan peksos di industri itu, terutama di Amerika sana itu kebagi di dalam 5 hal ini, gitu ya. Eh, ini saja sudah kompleks gitu ya. Jadi eh, tidak hanya urusan apa ya, yang mungkin eh, bukan urusan personal gitu ya. Ini urusan personal pun menjadi ranahnya pekerjaan sosial industri kepada karyawan di industri tersebut ya. Misalnya kesehatan mental itu kan urusan personal sebenarnya. Konflik keluarga, ya penyalahgunaan zat, ya ini ada alcoholism, addiction, terus mungkin ketidakpuasan kerja, ya yang berhubungan dengan motivasi kerja, rendah, malas, ya nggak tidak punya sense of belonging kepada si organisasi, ya atau konflik dengan manajemen atau abuse gitu ya di tempat pekerjaannya sendiri atau di keluarganya atau konflik dengan manajemen. Nah, itu yang sebenarnya secara akarnya itu urusannya Peksos gitu kalau di industri. Nah, tapi eh, walaupun itu urusannya Peksos, tapi pendekatannya kan tidak menempatkan Peksos itu menjadi Superman ya. Karena kompleks, jadi pendekatannya juga harus multidisiplin, gitu. Harus kompleks juga ya, melibatkan kolaborasi dengan profesional lain gitu, misalkan psikolog, konselor, mungkin ahli sumber daya manusia. Ya. Peksos ditempatkan sebagai apa pengelola begitu ya, atau yang membridging atau yang menghubungkan atau yang menginisiasi gitu penyelesaian masalah-masalah itu. Jadi ini ya ada 5 hal ini, ada alienation, ada alcoholism, ada absenteeism, ada accident, abuse. Itu yang secara umum terjadi atau yang khasnya Plexus industri itu di sana. Nah, memang tapi tantangannya cukup banyak juga ya. Yang harus dihadapi selain urusan dengan klien dalam hal ini adalah si karyawan. Di sisi yang lain juga Plexus industri itu punya masalah misalkan tekanan dari manajemen gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara hubungan industrial yang menjadi salah satu ranahnya Plexus industri itu. Karena eh, kita harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan si karyawannya. Nah, itu kan yang agak-agak kadang-kadang sulit gitu, bagaimana menempatkan kita, Peksus ini, pada posisi yang bisa mempertemukan dua kepentingan tersebut. Terus juga
di masa itu ya, di masa puluhan eh, si Pexos itu juga menghadapi situasi mereka kurang diakui gitu ya, profesionalitasnya. Perannya tuh nggak terlalu dianggap sebagai bagian dari integral organisasi. Mereka mungkin lebih kepada bagian administratif gitu ya, daripada profesional yang punya keahlian khusus. Jadi ini juga yang masih menjadi tantangan, terutama di kita apalagi ya. Di Indonesia itu juga masih jadi tantangan yang berat. Tidak hanya di industri, di luar industri pun kan masih banyak orang yang belum mengakui secara profesional peran kita itu dalam berbagai penanganan masalah sosial. Terus juga minimnya sumber daya, ya. Sebenarnya minimnya sumber daya ini kalau apa lebih kepada kualitas begitu ya, kualitas dari Pexosnya ya untuk mereka punya relevansi yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. Begitu juga di kita di Indonesia ya. Jadi kalau di mana di kampus saya itu di prodi saya terutama ini kan salah satu mata kuliah wajib yang apa namanya yang tujuannya sebenarnya lebih kepada bagaimana mengembrace atau mengexpand gitu ya peluang-peluang lain bagi profesi kita untuk tidak hanya bergantung pada eh, apa namanya jalur-jalur kerja yang fokusnya ke pelayanan sosial tok gitu ya di pemerintahan maupun di NGO, tapi juga ada di industri. Ya. Tantangannya adalah ya tadi bagaimana menyesuaikan begitu ya kebutuhan antara yang diinginkan perusahaan dengan kompetensi yang harus mahasiswa miliki gitu ya untuk match dengan kebutuhan dari perusahaan. Karena ya kita tahu bersama kan kalau di industri atau di swasta itu tuntutannya jauh lebih tinggi, tuntutannya jauh lebih berat, ya tuntutan apapun ya, kinerjanya, pengetahuannya, keterampilannya gitu. Dibanding dibanding mungkin dengan area yang lain. Jadi ini salah satu tantangan juga di Indonesia. Nah untuk tugas-tugasnya sendiri sendiri sebenarnya tadi sudah sambil saya sampaikan gitu ya. Tapi kalau kalau mau merujuk ke salah satu sumber dari Wayne Johnson gitu ya, paling tidak dibagi ke tiga hal ini ya. Jadi ada indirect social service, ada direct social service, dan ada kombinasi dari pelayanan pelayanan sosial yang bisa dilakukan oleh seorang Pexos di industri. Tapi utamanya sebenarnya mereka tugas-tugas utamanya adalah mendukung kesejahteraan karyawan gitu ya. Jadi Pexos industri itu tugas utamanya membantu karyawan mengatasi masalah personalnya ya yang mempengaruhi kinerja kerjanya. Ya misalkan kesehatan mental tadi ya. Soal stres, soal kecemasan, mungkin depresi ya yang bisa jadi itu efek dari situasi personalnya ya lingkungan terdekatnya mungkin di keluarga ataupun di tempat kerjanya. Ya kan bisa aja di tempat kerja dia kerja dengan atasan yang otoriter misalkan atau yang menuntut terlalu banyak atau mungkin punya teman-teman yang toksik saling menjegal menjatuhkan itu kan biasanya ujungnya salah satu efeknya adalah mempengaruhi kesehatan mentalnya atau beban kerja yang terlalu tinggi ya itu juga stres kecemasan depresi pasti punya peluang besar muncul di situ. Nah itu jadi ranahnya eh, Pexos industri gitu ya. Terus penyalahgunaan zat tadi kalau di Amerika sana ya itu semua pasti akan ngefek ke kinerjanya pasti ya. Mereka nggak kerja dengan maksimal, males-malesan, mungkin untuk berangkat aja sudah tidak berkenan gitu ya, udah males. Itu sebenarnya pengaruhnya adalah atau faktor utamanya adalah berhubungan dengan kesehatan mentalnya mereka. Terus tugas berikutnya mungkin berkaitan dengan manajemen konflik begitu ya. Jadi konflik di tempat kerja, konflik antara karyawan, konflik antara karyawan dengan manajemen, ya Pesos Industri berperan di situ. Tugasnya membuat hubungan yang harmonis gitu atau lingkungan kerja yang harmonis antara karyawan dengan perusahaan. Terus program-program dukungan ya yang direct service tadi itu yang employee assistance program misalkan itu kan sebenarnya dukungan kepada karyawan yang secara langsung, layanan secara langsung untuk menyelesaikan masalah pribadi maupun profesional ya pengelolaan stres work life balance gitu ya kesadaran terhadap kesehatan mental itu bagian dari pekerjaan Pexos.
terus yang lain-lain gitu ya, kombinasi misalkan penyuluhan, pendidikan ya mengenai isu-isu penting soal manajemen keuangan pribadi, kesehatan dan keselamatan tempat kerja, pencegahan penyalahgunaan zat itu juga bagian dari pekerjaan Peksos di industri, terutama yang preventif ya. Termasuk pada peran-peran advokasi gitu ya. Peksos industri juga sering juga bertindak sebagai advokat untuk karyawan gitu ya, memperjuangkan kebutuhan atau hak-hak mereka di dalam organisasi. Kalau misalkan situasinya di organisasi itu ada ketimpangan begitu ya. Jadi ini kan prinsip-prinsip yang sama saja dengan Peksos pada umumnya gitu. Hanya fokusnya beda gitu ya. Kalau bicara ketimpangan, mungkin ketimpangan antara masyarakat miskin dengan yang sejahtera. Kalau ini kan bicara dengan karyawan yang karyawan yang mungkin diupah tidak layak dengan pimpinan perusahaan yang mungkin membuat kebijakan yang tidak adil gitu. Itu bagian juga dari yang dilakukan oleh Peksos industri. Nah, berikutnya adalah bentuknya. Bentuk pelayanan ini kalau saya ambil dari Pak Edi Soeharto itu di Peksos di industri, ada pelayanan internal dan eksternal. Internal itu tadi yang spesifik memang berhubungan dengan karyawan langsung, ya makanya bentuk-bentuk pelayanannya bicara terapi, ya bicara pengembangan SDM, ya. Sebenarnya kalau eksternal itu bicara CSR, pengembangan masyarakat, pengembangan kebijakan sosial yang ujungnya ketenaga kerjaan juga sebenarnya, advokasi sosial itu adalah eh, apa namanya peran-perannya. Oke, berikutnya adalah eh, kita masuk ke model-model, ya. Jadi model-model pelayanan Peksos di industri itu ada banyak, tapi mungkin saya ambil salah satu aja yang paling terkenal lah atau paling menjadi rujukan di berbagai kampus yang mempelajari soal Peksos industri. Jadi ini model pelayanan yang disampaikan oleh Stroessner, ya, di mana ada enam model pelayanan pekerjaan sosial di industri. Yang pertama adalah model layanan langsung atau direct service model. Ya, tadi ini mirip-mirip tadi ya dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa model ini itu fokusnya adalah pemberian layanan langsung kepada karyawan yang butuh bantuan. Ya, bantuannya sebenarnya bisa bisa macam-macam ya, tapi umumnya itu berhubungan dengan kesehatan mental tadi. Ya, layanannya bentuknya bisa konseling individual, manajemen kasus, ya, atau bantuan untuk menyelesaikan masalah pribadi atau profesional. Nah, di situ bisa kita lakukan konseling langsung, ya, atau bisa kita merujuk ke layanan-layanan eksternal, ya, misalkan program rehab atau layanan kesehatan kalau misalkan itu memang ranahnya lebih ke medis. Terus ada model konsultasi atau konsultatif model. Nah, ini karakteristiknya biasanya adalah kita itu bertindak sebagai konsultan untuk manajemen. Jadi perannya itu sebagai konsultan. Eh, Biasanya ini kalau di Indonesia itu namanya itu ada OD namanya, Organizational Development. Jadi eh, di situ kita berperan sebagai penasehat gitu ya, atau misalkan kita sebagai ahli gitu ya dalam dalam membawa organisasi itu mau dibawa ke seperti apa. Ya, jadi eh, biasanya fokusnya itu bagaimana peningkatan hubungan tenaga kerja, ya perbaikan iklim kerja, penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Itu kan em, hubungan itu lebih erat dengan policy yang perlu dirubah di situ, ya, di tingkat perusahaan, sehingga karyawan itu punya sense belonging yang tinggi, mungkin dia punya produktivitas meningkat, turnovernya rendah ya, tidak sering banyak yang resign gitu, banyak yang mau kerja di situ. Nah, itu biasanya model konsultasi atau konsultatif mode ya atau model.
termasuk pemberian pelatihan-pelatihan kepada manajer tentang bagaimana cara menangani konflik di tempat kerja ya. Jadi secara scope itu dia lebih lebih luas otaknya lah ya, dia mastermind-nya ya untuk untuk si perusahaan bagaimana dalam mengelola karyawannya. Terus ada model program dukungan karyawan ya atau employee assistance program. Ini sama nih tadi yang saya berulang kali ceritakan bahwa karakteristiknya tuh model ini tuh yang paling banyak digunakan di lingkungan kerja modern ya, di Amerika terutama. Jadi si Pexos itu merancang dan mengelola program dukungan yang tujuannya untuk pemberian layanan kepada karyawan dan keluarganya. Kalau bentuk-bentuk lainnya sih mirip-mirip ya, konseling kesehatan mental, ya, penyuluhan soal pengelolaan keuangan personal, ya, dukungan tadi bagi karyawan yang mengalami masalah penyalahgunaan zat atau kecanduan, program-program pelatihan untuk peningkatan keterampilan sosial gitu atau coping mechanism itu di model program dukungan karyawan. Terus ada model komunitas industri. Nah, ini fokusnya juga sudah agak lebih luas ya. Nah, ini yang tadi dengan apa? Yang dekat dengan istilah corporate social work tadi. Jadi fokusnya ke komunitas komunitas di sekitar perusahaan. Ya, jadi fokusnya itu bekerja untuk membangun komunitas yang hubungannya harmonis dengan perusahaan. Ya, jadi kalau apa namanya program-programnya juga ya tadi pengembangan masyarakat, CSR ya, yang pokoknya ke ring satu dari si perusahaan itu ada. Walaupun nggak terbatas itu ya, tapi lebih ke sana ya. Karena di internal juga dia apa biasanya itu contoh-contoh intervensinya itu misalnya bikin program rekreasi untuk memperkuat hubungan sosial di antara karyawan gitu ya. Kalau di tempat saya dulu, saya pernah bekerja di perusahaan itu, dia istilahnya employee engagement, ya employee engagement. Jadi banyak kerjanya tuh seneng-seneng gitu, seneng-seneng tuh mau nyenengin karyawan ya dengan berbagai gimmick, berbagai program yang membuat karyawan tuh betah di situ, kerja di situ. Nah ini kalau dikaitkan dengan konsep teori itu model komunitas industri. Nah model yang berikutnya adalah model pendekatan sistemik. Jadi Pexos itu ditempatkan sebagai orang yang melihat organisasi itu sebagai sebuah sistem yang kompleks dan dia bekerja di berbagai level. Makanya pendekatannya itu cukup cukup kompleks gitu ya, per layer gitu. Bisa mulai dari individu, bisa mulai dari kelompok, ya, bisa mulai dari organisasi ya. Jadi mikro, meso, makronya tuh digunakan. Jadi kalau di mikro misalkan dia membentuk atau di meso lah dia membentuk satu kelompok kecil untuk peningkatan kerjasama tim, ya mungkin ada istilah-istilah itu kayak misalkan ada program coaching, ada coffee morning segala macam itu kan bagian dari eh, apa salah satu bentuk peningkatan kerjasama di dalam sebuah tim. Terus mungkin dia bikin satu pelatihan manajemen stres ya di level karyawan dan manajer yang membantu organisasi untuk merancang kebijakan. Jadi semua layer itu kena semua. Gitu. Kalau tadi kan tergantung ini ya, tergantung dia di level yang mana. Kalau dia pelayanan langsung biasanya hanya fokus ke karyawan, ya. Terus tadi sampai dukungan karyawan juga mungkin ke karyawan. Konsultatif mungkin hanya fokus pada kebijakan, ya tidak langsung berhubungan dengan karyawan, tapi kebijakan yang berhubungan secara tidak langsung dengan karyawan. Nah, sementara kalau sistemik itu semua, ya semua ranah itu diperankan oleh si Pexos ini. Terus yang terakhir adalah model kesejahteraan terpadu, ya atau integrated wellness model. Jadi fokusnya itu pada pendekatan holistik ya, mulai dari kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, karyawan itu semua di apa diintervensi oleh si Pexos ya. Nah, biasanya ini pelibatan kolaborasi dengan profesional lain itu sangat kuat gitu ya. Misalkan psikolog ya, misalkan kalau di dalam benefit atau manfaat karyawan yang kerja di situ misalkan dapat makan siang, nah makan siang itu dipikirin tuh gizinya segala macam. Nah, biasanya melibatkan ahli gizi. Misalnya tempat saya dulu karena perusahaannya produknya adalah
kesehatan gitu ya. Jadi dia visi misinya adalah untuk membuat karyawan menjadi sehat. Itu benar-benar terintegrasi sampai kepada makan siang kita yang disediakan oleh perusahaan itu juga harus sehat. Jadi tidak boleh ada gorengan, tidak boleh ada santan, semuanya rebus-rebusan, minim garam, minim gula, gula bahkan tidak boleh gitu ya. Jadi semuanya eh, ditujukan untuk kesehatan dan itu melibatkan ahli gizi juga di tempat perusahaan. Cuman yang memerankan fungsi itu bukan Peksos ya, kebetulan di tempat saya orang di luar Peksos lah. Artinya mungkin ada dari psikolog, mungkin ada dari legal gitu. Sementara kalau saya perannya di eksternal. Nah, jadi ada program kebugaran, olahraga di tempat kerja, ya, mungkin seminar tentang pola makan sehat itu dilakukan di tempat kerja saya dulu gitu. Jadi eh, yang kalau sebenarnya kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Peksos industri di luar sana itu masuk ke dalam model kesejahteraan terpadu atau integrated wellness model. Jadi tidak hanya soal ngomongin gaji, tidak hanya soal ngomongin cutinya berapa, tidak hanya ngomongin soal mungkin kamu dapat bonus berapa dalam setahun berapa kali, nggak cuman uang gitu ya, tapi ada benefit-benefit lain yang itu sebenarnya bagian dari wellness kamu gitu atau kesejahteraan si karyawannya ya, terutama kalau tempat saya dulu fokusnya adalah ke kesehatan fisik gitu ya. Jadi mulai dari apa tadi makanan gitu ya, mulai dari bahkan layout kantor pun dibuat sedemikian rupa sehingga orang itu harus banyak aktivitas fisiknya gitu ya. Bahkan rapat pun nggak ada momen-momen di mana nggak boleh pakai kursi gitu ya. Jadi standing meeting gitu, rapat sambil berdiri, terus tidak ada lift gitu ya. Jadi semua pakai tangga, terus apa namanya medical check up gitu ya. Itu dilakukan rutin per 3 bulan. Bahkan kalau yang hanya fokus ke kadar gula, kadar garam, kadar kadar lemak itu bisa sebulan sekali dicek gitu ya. Nanti kalau yang apa namanya kadar gulanya, kadar garamnya atau kadar lemaknya terlalu tinggi, itu dibuatkan program khusus untuk mengelola itu gitu ya, sehingga dia bisa hidup lebih sehat, hidup lebih lama dan nyaman bekerjanya ya. Jadi segitunya gitu ya. Nah, itu sebenarnya contoh real gitu apa yang dilakukan oleh Plexus Industri di luar sana gitu ya. Ketika eh, dibilang bahwa eh, model yang saya lakukan, pelayanan Plexus Industri yang saya lakukan adalah model kesejahteraan terpadu. Sorry, kelewat. Ya. Jadi itu model-model eh, pelayanannya ya. Jadi eh, apa namanya banyak sekali yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh seorang Plexus Industri ketika dia bekerja di apa di perusahaan. Hanya memang ini balik lagi dengan fungsi yang digunakan oleh dia di perusahaan tersebut gitu ya. Artinya kalau misalkan kita memang posisi jabatannya itu tidak punya keterkaitan dengan berbagai kondisi tadi ya eh, kita nggak bisa mengklaim bahwa kita melakukan praktek persuasi industri gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kayak saya lakukan masih oke gitu ya, karena memang ada pelayanan internal dan eksternal di situ ya. Kalau internalnya tadi bicara soal bagaimana pengelolaan SDM dari A sampai Z, kalau kita memang tidak melakukan itu, karena posisinya bukan di situ ya berarti memang nggak relate gitu ya. Tapi kalau misalkan kita di eksternal masih melakukan program-program CSR segala segala macam, itu contohnya tadi yang model untuk komunitas industrial, itu kita bisa mengklaim bahwa melakukan praktek satu model itu, sementara model yang lain kan. Tapi kalau misalkan teman-teman berkesempatan, terutama mungkin yang ingin berkecimpung di ranah industri dan kebetulan masuk ke dalam urusan pengelolaan SDM, nah hal-hal itu adalah salah satu atau sekian model yang bisa digunakan atau diterapkan di perusahaan. Ya, tapi balik lagi kebijakan perusahaannya seperti apa, keinginan pemilik perusahaan seperti apa, keinginan pimpinan seperti apa, visi misinya relate ya dengan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau konteksnya adalah praktek Plexus industri, jadi itu sangat sangat kontekstual dan sangat case by case gitu ya, nggak
nggak bisa kita samaratakan karena banyak juga perusahaan-perusahaan di luar sana itu yang belum terlalu concern terhadap kesejahteraan karyawan sampai segitunya gitu. Misalkan kayak contoh di perusahaan saya sebelumnya itu nggak jarang kayaknya perusahaan Indonesia terutama ya yang di dalam negeri yang sampai segitunya mikirin well-being atau wellness-nya dari karyawan. Tapi kalau perusahaan luar negeri sepertinya sudah cukup banyak dan eksistensi Pexos itu sendiri lebih lebih kuat di sana. Nah, kesimpulan terakhirnya mungkin kalau kita kaitkan dengan model yang saya sampaikan tadi bahwa prinsipnya di Stroessner itu eh, berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan. Jadi bahwa model pelayanan itu harus seimbang antara kebutuhan individu karyawan dengan tujuan strategis perusahaan gitu ya. Jadi kan tadi modelnya macam-macam tuh. Tapi nggak semuanya fokus hanya ke karyawan, tapi juga ada yang berhubungan dengan kebutuhan atau tujuan strategis perusahaan. Terus berikutnya adalah dia holistik, bahwa dalam penanganan masalah-masalah yang apa yang ada di perusahaan yang berhubungan dengan karyawan itu tidak hanya masalah individu, tapi juga penanganan masalahnya itu berkontribusi pada dinamika kelompok dan bagaimana kebijakan organisasi dalam mengelola karyawannya. Terus yang ketiga adalah kolaborasi, bahwa tadi di beberapa model juga dijelaskan bahwa Pexos itu untuk beberapa kasus dia tidak kerja sendiri gitu ya, dia melibatkan pihak-pihak lain untuk membantu penyelesaian masalah-masalah karyawannya. Dari misalkan melibatkan psikolog, melibatkan psikiater, kalau misalkan kebijakan berkaitan dengan makanan yang sehat itu berhubungan dengan ahli gizi, ya. Terus konteks budaya juga ditekankan bahwa pelayanan harus disesuaikan dengan budaya organisasi tadi ya, dan kebutuhan spesifik karyawan. Yang tadi saya ceritakan bahwa kebijakannya seperti apa, kulturnya seperti apa. Kebetulan kalau di tempat saya dulu, memang ownernya sampai kepada pimpinan-pimpinan tertingginya itu punya punya kultur, bahkan sampai tagline bahwa perusahaannya itu adalah rumah kedua bagi karyawannya. Jadi kalau dengan tagline itu kan kita bisa bayangkan bahwa mereka ingin membuat karyawan itu senyaman mungkin, bahkan sampai rasanya itu seperti di rumah sendiri gitu. Kerja itu nggak kayak kerja. Dan itu terwujud dalam banyak banyak aktivitas atau program yang diimplementasikan begitu ya. Mulai dari tadi makanan segala macam, fasilitas kesehatan segala macam, sampai kepada misalkan pakaian gitu. Kalau di pemerintahan kan nggak mungkin kita pakai celana pendek masuk kantor gitu ya, atau pakai sandal jepit. Sementara kalau di tempat saya dulu, sandal jepit oke, celana pendek oke, kaosan pun oke, gitu ya. Bahkan nggak ada absen di situ. Ya, untuk beberapa level tertentu, level jabatan tertentu nggak perlu absen, gitu ya. Jadi yang penting kamu kerja, hasilnya ada, dan itu berkontribusi pada perusahaan, sudah sudah cukup gitu. Jadi sampai ke sana gitu ya, kultur organisasi itu dibawa, diwujudkan ya dalam bentuk nyata baik di program maupun artefak sampai kepada pakaian itu, tujuannya dari untuk kesejahteraan juga sebenarnya ya, untuk well-being, untuk wellness dari si karyawannya sehingga mereka nyaman kerja di situ sampai merasa di rumah sendiri. Dan kesimpulannya tadi dari model pelayanan ini, eh, apa namanya, model pelayanan Stroessner itu mencakup dalam berbagai pendekatan langsung ya, baik individu, konsultasi dengan manajemen, program dukungan hingga intervensi berbasis komunitas dan sistem. Dan pekerjaan sosial di sektor industri itu fokusnya memang memprioritaskan pada kesejahteraan karyawan sekaligus mendukung keberlanjutan organisasi melalui pendekatan holistik dan sistemik. Saya kira itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua siang hari ini, dan semoga ada manfaatnya, mungkin menjadi tambahan informasi pada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua soal praktik Pexos industri. Praktik Pexos itu tidak hanya terbatas pada pelayanan sosial pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial aja, tapi bisa di berbagai macam tempat, termasuk di dunia industri maupun di perusahaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya kembalikan ke moderator. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahri atas penyampaian materinya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Selain itu juga menambah pengetahuan kita semua mengenai praktik pekerjaan sosial di industri.
Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab untuk para Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Wibowo, Bapak Fahri, yaitu pertanyaannya berapa besaran persentase laba perusahaan untuk CSR dan apa peran pemerintah dan Pemda terhadap pengelolaan CSR. Dipersilakan untuk Bapak Fahri untuk menjawab. Oke, sebentar saya minum dulu sebentar ya. Oh ya, siap. Untuk Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya, silahkan dituliskan ke kolom chat atau nanti raise hand akan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya, berapa besaran persentase laba perusahaan untuk CSR dan apa peran pemerintah dan Pemda terhadap pengelolaan CSR? Dari Bapak Ya, Wibowo. kalau persentase itu sebenarnya kalau secara umum tuh tidak tidak disebutkan ya, berapa-berapanya. Hanya kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu eh, apa namanya Hah? difokuskan ke Dia mau di kemarin mau perusahaan masih atau ada. badan usaha yang bergerak di bidang tertentu ya, misalkan sumber daya alam itu wajib melaksanakan CSR. Terus kecuali kalau di BUMN ya, kalau Badan Usaha Milik Negara tuh ada peraturan Menteri BUMN yang menyebutkan bahwa BUMN harus menyisihkan laba 4%, ya 4% dari laba bersihnya untuk program kemitraan dan bina lingkungan atau ya itu bisa termasuk CSR juga gitu ya. Jadi kalau persentase persentase yang fixnya itu kalau merujuk ke apa namanya dokumen ya hanya di BUMN ya yang clear gitu menyebutkan harus 4% dari eh, laba bersih. Tapi kalau praktek umumnya sebenarnya biasanya perusahaan itu antara 1 sampai 5% lah ya dari laba bersih itu untuk CSR, dan itu bergantung kebijakan internal perusahaan gitu ya, termasuk komitmennya terhadap sustainability, komitmennya terhadap kebutuhan komunitas di sekitar mereka beroperasi, eh, dan faktor-faktornya banyak gitu ya. Skala bisnisnya, apakah mereka perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil, itu kan juga mempengaruhi berapa besar mereka mau mau taruh uangnya untuk CSR. Terus kalau peran eh, Pemda begitu ya. Sebenarnya kalau sekarang kan pendekatannya sudah pentahelix ya. Artinya berbagai masalah sosial yang menjadi fokus perusahaan itu nggak bisa diselesaikan juga oleh perusahaan sendiri. Begitupun pemerintah gitu. Mereka punya tantangan, punya masalah dalam menangani masalah-masalah sosial misalkan di di wilayahnya juga mereka nggak bisa sendirian. Jadi eh, pendekatan yang kolaboratif ya, yang disebut pentahelix tadi itu antara perusahaan, antara pemerintah, terus juga akademisi, masyarakat, itu saling saling terkait gitu untuk memaksimalkan apa namanya dampak dari kebijakan program yang diinisiasi oleh semua pihak. Jadi kan misalkan eh, pemerintah punya inisiatif program tertentu untuk menyelesaikan masalah sosial tertentu, apalah misalkan eh,
penanganan kemiskinan misalkan dia menginisiasi satu program tertentu, dia nggak bisa sendirian, dia menggandeng pihak-pihak lain termasuk perusahaan. Karena mungkin ada tantangan di sisi pembiayaan mungkin, atau ada tantangan di akses, atau ada tantangan di hal-hal yang lain. Sementara perusahaan juga ketika mereka melakukan inisiatif program-program tertentu, mereka juga punya hambatan atau punya batasan gitu, misalnya berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan apa Itu punya buku sumur. eh, Oh, yang mau rompinya mau tidak. menyelesaikan masalah yang mana gitu kan, mereka mungkin juga nggak tahu gitu ya. Nah, mereka bisa menggandeng pemerintah atau menggandeng juga akademisi untuk memudahkan, oh kira-kira saya mau bantu mengatasi masalah yang mana gitu di wilayah itu. Jadi kolaborasi yang jadi titik poin utama Aku bikin diantang. Ada temanku nih sama gitu. antar dia. Baik, terima kasih Kurang. Bapak Fahri. Bagaimana Bapak Wibowo atas eh penjelasannya? untuk yang baik untuk yang apa namanya komitmen perusahaan, jadi belum ada regulasi yang pasti terhadap ini ya. Tadi persentase maupun untuk Ya, mana saja, artinya belum ada aturan yang secara real yang mengatur khususnya yang ini yang swasta, sektor swasta, karena ini agak kebingungan. ya, Termasuk eh kami juga di Pemda, khususnya dinas sosial kan, kita sedang mengelola bukan bukan kalau CSR iya ya. Cuma kita mengelola juga yang dana bagi hasil cukai misalnya ya, untuk perusahaan, untuk mungkin masyarakat. Tapi ini yang masuk yang dikelola oleh pemerintah. Ini berlanjut ke pertanyaan kedua yang terkait dengan ini, peran pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan ini. Jadi ada apakah itu ya, misalnya CSR itu masuk ke dalam pendapatan asli daerah atau dikelola oleh lembaga sendiri atau dikelola perusahaan. Itu yang kita perlu apa namanya, di mana titik itu. Terima kasih. Itu oke. pertanyaan keduanya. Mm. Iya, Langsung aja berarti ya. langsung. Oke, langsung aja. Baik, Bapak dipersilahkan. Iya, sebenarnya kalau saya nggak tahu juga Kak, kalau kalau daerah per daerah itu apakah ada regulasi ya. Eh, mungkin saja ada, mungkin di provinsi tertentu atau mungkin di kabupaten tertentu yang eh, biasanya itu memang di situ banyak industrinya, misalkan misalkan di mana? Daerah Kalimantan misalkan. Mungkin ada banyak perusahaan tambang di situ dengan potensi dana CSR yang luar biasa besar karena di situ banyak perusahaan-perusahaan gitu ya. Eh, itu bisa saja dimungkinkan diinisiasi oleh wali kotanya atau gubernurnya gitu ya. Kan ada forum-forum, biasanya tuh di daerah-daerah itu masing-masing daerah ada forum CSR Forum yang iya, TJSLP. forum TJSLP. Tapi kan tetap ada payung hukum yang bisa jadi rujukan. Kalau kita tadi balik ke undang-undang yang nasionalnya kan, di undang-undang itu yang dia mewajibkannya ke perusahaan yang fokusnya ke sumber daya alam gitu. Tapi kan setiap daerah bisa jadi nggak semua sama kan. Bisa aja ada daerah-daerah yang memang nggak ada perusahaan yang fokus ke situ, nggak ada perusahaan minyak, nggak ada perusahaan batu bara di situ, ya kan. Jadi mungkin itu nggak relevan. Tapi yang pasti kalau kita bicara peran-peran pemerintah ya berkaitan dengan pengelolaan dana CSR, tentu yang pertama sesuai dengan fungsi utamanya sebagai regulator, gitu ya. Bagaimana pemerintah termasuk mungkin sampai ke level daerah itu menetapkan regulasi yang eh, mengatur soal pelaksanaan CSR di perusahaan di tempatnya dia berada, gitu ya. Ya, Mungkin bisa oke. dicari peraturan gubernur tertentu yang sepertinya ada, tapi saya lupa di daerah mana gitu ya. Eh, yang intinya adalah perlu ada pembentukan forum komunikasi, forum fasilitasi untuk pengelolaan dana CSR. Tapi saya nggak tahu, lupa di daerah mana. Terus juga perannya sebagai fasilitator juga bisa gitu ya, pemerintah pusat maupun daerah itu lebih kepada eh, penghubung antara perusahaan dengan masyarakat gitu ya, untuk memastikan komunikasi yang efektif dan kerjasama yang
harmonis gitu ya. Di situ mungkin pemerintah bisa membantu untuk mensosialisasikan program-program CSR atau menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat ya di mana dia berada. Kalau misalkan ada pembukaan lahan baru mungkin atau ada pengembangan tambang baru mungkin gitu ya. Ada pemerintah di situ hadir sebagai fasilitator. Eh, apa namanya? Pemerintah juga bisa jadi katalisator juga ya menurut saya untuk eh, mendorong perusahaan itu bisa meningkatkan kontribusi mereka melalui dana CSR-nya ya dengan pemberian insentif atau kemudahan tertentu. Misalkan eh, pemerintah menambah penyertaan modal di bank daerah untuk meningkatkan dana CSR yang tersedia bagi masyarakat. Ya, tapi itu balik lagi ya, apakah regulasi aturannya memungkinkan untuk melakukan itu ya, sehingga tidak ada pelanggaran di situ. Jadi memang pemerintah agak susahnya kan memang sebagai lembaga negara tentu keterkaitannya dengan regulasi aturan itu harus rigid gitu karena eh, ya apapun kan apa-apa diatur gitu ya. Apalagi kalau ini menyangkut dana dana CSR gitu ya yang kadang-kadang perusahaan itu ketika dia menyiapkan dana itu kasarnya tuh udah kayak udah pokoknya ini habisin dipakai ini saya sumbangin atau saya sedekahkan lah gitu seolah-olah kan seperti itu jadi silakan atur-atur aja tapi makanya di situ ada banyak potensi pelanggaran pelanggaran hukum gitu ya mungkin kaitannya dengan korupsi dan segala macam jadi regulasi itu yang cukup penting disiapkan terus juga pengawasan gitu ya. Bisa juga pemerintah berperan sebagai pengawas gitu ya untuk mengatasi atau bukan untuk mengawasi atau mengendalikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam kolaborasi dalam pelaksanaan CSR ya tadi kalau misalkan saya bilang ada pendekatan pentahelix itu ketika perusahaan tidak bingung mau kemana nih nyasar ke siapa ya yang paling membutuhkan kan pemerintah bisa memberikan masukan bahwa oh kami punya data soal jumlah orang miskin di wilayah tertentu, kami butuh bantuan support dari perusahaan untuk pelaksanaan program-program ini karena keterbatasan anggaran dan pelaksananya bisa diawasi bahwa memang itu tepat sasaran, itu memang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu juga bagian dari fungsi pengawasan dari si pemerintahan. Saya kira itu sih mungkin ya yang Iya. belum belum merata ya di berbagai wilayah di daerah. Tapi kalau yang di wilayah-wilayah yang tadi banyak perusahaannya, yang tambang-tambang itu terutama udah lebih udah lebih kuat ya kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan. Iya. Baik, terima Mungkin kasih Bapak. nggih. Ini Pak, mungkin ini kenapa saya bicara peran pemerintah daerah karena kami sendiri khusus saya lah termasuk itu kan fungsional Peksos di daerah yang memang ada benang merah terkait apakah Peksos kami juga kan eh, sangat ini ya terkait dengan dunia usaha yang tadi kami sebutkan ada pengelolaan dana bagi hasil, ada terkait dengan tadi tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi maksudnya ke arah sana bahwa kami yang Peksos-Peksos yang ada di daerah itu kan pasti punya peran ke sana. Jadi kita dalam posisi itu, dalam posisi bagaimana peran kami di daerah atau di pemerintahan daerah itu memang untuk eh, apa namanya bekerja sama atau kemitraan dengan beberapa dunia usaha itu. Terima kasih. Itu mungkin eh, dari saya, Pak. Perkenalan mohon izin nggih kenal dari saya Wibowo Peksos Kabupaten Tegal, Pak, di Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Terima kasih atas ini Oh, iya. masukannya nggih. Terima kasih. Salam kenal Pak Wibowo. Nggih, Ya. siap. Baik, terima Oke. kasih Nggih. Pak Fahri atas jawabannya dan Pak Wibowo atas pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak dari Bapak Nariman Chandra dengan pertanyaannya,
yaitu bagaimana caranya selama ini perusahaan-perusahaan di luar negeri peduli atau mengerti kehadiran seorang pekerja sosial di perusahaannya, dan apa yang harus dilakukan di negeri ini agar perusahaan-perusahaan mengerti dan mau merekrut seorang Peksos. Dipersilakan. Iya, terima kasih pertanyaan Pak Nariman. Em, Sebenarnya kalau kita bicara eksistensi Peksos gitu ya, di berbagai setting, terutama di industri itu, emang ini kerja bersama gitu ya. Kerja bersama itu dalam arti, ya pemerintah, ya dalam hal ini mungkin salah satunya Kementerian Sosial, terus juga perguruan tinggi yang menghasilkan pekerja sosial, ya termasuk mungkin elemen-elemen lain, misalkan dari lembaga legislatif, termasuk pemerintah di daerah gitu ya yang memang punya keterkaitan dengan profesi Peksos itu harus kerja bersama gitu ya, harus harus saling saling apa namanya, saling support, saling melengkapi untuk tujuannya salah satunya adalah memperkuat eksistensi kita di mana-mana ya, termasuk di industri. Kalau kita bicara misalkan perspektif saya sebagai eh, akademisi gitu ya, akademisi yang membantu menghasilkan calon-calon pekerja sosial profesional baru, termasuk yang mungkin tujuannya nanti masuk ke industri. Tentu kita ada eh, apa namanya, ada aktivitas atau ada inisiatif dalam berbagai hal, misalnya mulai dari penyiapan kurikulum, gitu ya, penyiapan kurikulum yang menjadi eh, inti dari apa yang akan dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita, ya itu kita harus berusaha apa namanya, menghubungkan gitu ya antara kebutuhan-kebutuhan perusahaan, terutama kalau konteksnya industri, eh, mereka tuh ingin apa, dapat lulusan itu yang profilnya seperti apa gitu ya, punya pengetahuan seperti apa, punya keterampilan seperti apa, punya skill yang seperti apa, yang memang itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu sampai nanti turunannya sampai kepada rencana pembelajarannya seperti apa, sehingga mereka bisa memahami eh, seorang Peksos tuh kalau mau kerja di industri itu harus tahu apa saja. Eh, Misalkan itu. Kalau dari pemerintah misalkan dari Kemensos gitu ya, atau mungkin dari Dinsos di daerah-daerah, tentu ada kolaborasi lagi juga dengan dinas yang lain ya, misalkan mulai Bapedanya sampai kepada dinas tenaga kerjanya begitu ya, untuk mengelainkan gitu bahwa ada profesi ini loh yang bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan dunia kerja ya, kalau kaitannya dengan industri ya kebutuhan di industri gitu, misalkan mengikuti pameran-pameran eh, pameran-pameran kerja di mana begitu ya, kita bikin booth khusus untuk memperkenalkan profesi ini gitu ya. Karena kalau secara parsial memang agak susah gitu ya, agak struggling juga saya. Misalkan pengalaman pribadi aja ketika saya melamar di berbagai perusahaan itu, eh, kalau bisa dipanggil terus sampai ke interview itu baru mereka komennya sama gitu. Mereka bilang bahwa oh, kami butuh banget gitu. Jadi memang mereka rata-rata butuh, cuma nggak tahu bahwa eh, ada perguruan tinggi atau ada orang-orang yang belajar pekerjaan sosial tuh di pengetahuan apa teritori atau mata kuliah tertentu yang relate. Tapi memang kebanyakan untuk urusan eksternalnya ya, untuk urusan CSR, untuk urusan community relation gitu ya. Jadi baru dari situ si perusahaan mungkin akan aware gitu, karena mereka kan end usernya mereka gitu. Kalau mereka nggak pernah tahu dari mana-mana profesi ini, eh, agak susah ya untuk membuat kita jadi lebih eksis gitu di industri. Terus kalau misalkan dari sisi orangnya sendiri, mahasiswanya sendiri atau lulusannya sendiri yang memang lulusan bidang pekerjaan sosial, ketika mereka punya kesempatan untuk masuk ke industri, ya mereka harus menunjukkan dengan baik performance-nya gitu ya. Apa ya, kinerjanya, cara kerjanya, kultur kerjanya, sikap kerjanya itu mereka harus tunjukkan bahwa
apa namanya, mereka itu lulusan pekerjaan sosial itu sangat relevan dibutuhkan oleh industri gitu ya. Kalau itu apa dari berbagai pihak itu nggak maksimal, ya agak susah untuk membuat eh, eksistensi kita itu diakui gitu. Jadi nggak cuma dari sisi pemerintah, nggak cuma dari sisi kami sebagai perguruan tinggi, tidak cuma dari sisi mahasiswa, tapi semua ini kalau saling berkaitan, saling punya goals yang sama untuk membangun eksistensi di industri, ya semuanya harus bergerak bersama gitu. Kalau misalkan dari mahasiswanya yang tadi udah masuk ke tempat perusahaan tapi kerjanya seenaknya, itu pasti akan di notice juga. Sama seperti halnya ketika saya masuk di perusahaan waktu itu, mereka ketika saya probation 3 bulan terus bekerja, mereka puas, itu mereka tanya, kamu bidang ilmunya apa sih gitu. Pekerjaan sosial, apa itu pekerjaan sosial gitu. Perlu dijelaskan bla bla bla. Oh iya, kami butuh banget sebenarnya yang ngerti soal begini-begini nih. Terutama untuk urusan eksternal ya, manajemen konflik lah, program CSR lah, community relation lah, komdev lah. Tapi kalau cuman parsial gitu ya, hanya saya gitu, tidak terlembaga, tidak terinstitusional gitu ya, semua pihak yang terkait ini bergerak bersama, ya susah, ya susah. Apalagi perusahaan-perusahaan di luar negeri gitu ya. Lagi. Oh iya, Karena Bu. kita bersaing tidak hanya dengan Nuhun, ya, enggak. sesama Peksos, tapi dengan bidang lain gitu, bidang ilmu lain yang mungkin jauh lebih mapan, mungkin jauh lebih dikenal, mungkin jauh lebih diakui. Nah, itu yang jadi PR beratnya di situ. Itu mungkin Pak Nariman. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Fahri, penjelasannya juga. Terima kasih juga kepada Bapak Nariman atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ines Zahra, yaitu yayasan bisa mempunyai industri atau PT enggak? Bukankah PT itu berdiri sendiri dan yayasan itu lembaga non-profit? Mohon penjelasan. Yayasan bisa mempunyai industri atau PT enggak? Bukan, itu berdiri sendiri. Ya, sebenarnya kalau dibilang bisa atau enggak, ya bisa-bisa saja. Ya ini praktek yang umum dilakukan oleh banyak perusahaan. Kenapa mereka membuat apa yayasan yayasan begitu ya, cerita yayasan untuk mengelola apa CSR-nya mungkin ya. Jadi bukan yayasan punya industri, tapi lebih lebih tepatnya industri atau perusahaan itu punya yayasan, gitu ya. Karena kalau pertimbangannya bisa macam-macam ya. Kenapa sih perusahaan itu bikin lagi yayasan? Biasanya lebih kepada eh, fleksibilitas pengelolaan uangnya, gitu ya. Jadi kalau ditaruh ke yayasan, mereka punya apa? Punya apa istilahnya ya? Lebih mandiri begitulah, lebih mandiri untuk meng-create program. Karena kalau biasanya di perusahaan tuh dia punya standar keuangannya sendiri gitu ya. Yang itu mungkin kalau misalnya perusahaannya perusahaan terbuka, ya itu kan mungkin ada hubungannya dengan sistem keuangan yang mungkin merujuk ke standar tertentu gitu ya. Dan mungkin kalau di apa di program CSR kan fleksibilitas tuh sangat 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 diutamakan gitu ya, baik dalam rangka menyusun dan mengimplementasikan programnya, tapi juga pengelolaan keuangannya gitu. Dan kalau apa namanya tadi yang saya bilang bahwa kalau perusahaan sudah menetapkan bahwa dia sekian persen untuk CSR, itu tuh kayak orang sedekah aja, udahlah, nih saya sisain ini, suka-suka kamu mau diapain gitu. Kalau itu masih melekat di dalam sistem keuangan di perusahaannya, bisa jadi ngeribetin gitu loh. Jadi itu salah satu motif gitu ya kenapa dibuatlah yayasan sendiri, sehingga yayasan itu bisa mengelola uang itu suka-suka, ya, tidak terlalu rigid begitu ya, tidak melekat pada sistem keuangan perusahaan secara langsung. Tapi efek positifnya ya, misalkan tadi tujuannya untuk membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar, atau untuk exposure branding perusahaan ke eksternal ya, termasuk mungkin ke
apa apa namanya calon pembeli saham gitu atau pemilik saham segala macam itu jauh lebih enak gitu. Biasanya seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Fahri serta jawabannya. Untuk Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan dipersilahkan. Eh, Jika tidak ada, Bapak saya izin bertanya. Silakan. Eh, Bagaimana cara pekerja sosial di industri mendorong karyawan untuk lebih terbuka terhadap bantuan atau intervensi, terutama di budaya kerja yang cenderung menganggap masalah pribadi itu sebagai masalah yang tabu? Terima kasih, Bapak. Ya, ya yang pertama mungkin eh apa namanya budaya di perusahaannya dulu ya seperti apa. Apakah misal begitu ya, misal kalau kita konteksnya di pemerintah kan mungkin agak agak rigid, agak agak strict gitu. Di perusahaan juga ada yang strict gitu ya. Nah, tapi kalau di situ memang kulturnya strict atau apa kaku begitu, ya memang agak susah. Jadi memang harus di-embrace dulu budaya perusahaannya apa yang memang memberikan ruang untuk karyawan itu terbuka gitu ya, terbuka. Atau memang si pemilik perusahaan punya inisiatif walaupun misalkan kulturnya strict tapi dia memang apa namanya punya kebijakan khusus ya, berkaitan dengan karyawan soal tadi misalkan eh, bagaimana karyawan itu punya ruang berkeluh kesah, boleh menyampaikan hal-hal yang mungkin personal tapi punya dampak kepada produktivitas kerjanya atau kerjanya sendiri itu memungkinkan gitu ya. Tinggal apa namanya Peksos ini mengeksekusi. Tapi bisa aja diinisiasi oleh Peksos untuk membuka ruang itu. Tapi kalau secara alur ya tetap itu harus persetujuan yang punya perusahaan ya, atau pimpinan tertingginya. Boleh nggak saya apa namanya membuat satu program untuk memberikan ruang pada karyawan menyampaikan berbagai masalah pribadinya. Karena mungkin basisnya data, misalkan kita atau kamu gitu kerja di perusahaan, kamu punya melakukan survei kecil-kecilan gitu ya, menyebutkan bahwa stres kerjanya tinggi banget di perusahaan ini. Salah satu faktornya kenapa misalkan mereka punya masalah-masalah personal atau masalah-masalah di tempat kerja sehingga mereka tingkat stresnya tinggi. Nah, itu kamu bisa advokasi ke pimpinan perusahaan gitu ya untuk membuat program khusus atau mungkin kita perlu berubah budaya perusahaannya deh kayaknya untuk lebih egaliter atau lebih demokratis sehingga ruang-ruang ini bisa dibuka sehingga mereka bisa menyampaikan unek-uneknya yang asumsinya nanti efeknya adalah mereka stres kerjanya menurun, mereka jadi lebih terbuka, lebih enjoy kerja di tempat kerjanya tersebut. Misalkan gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Izin saya menyimpulkan ya Bapak atas diskusi kita pada siang hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa peran kerja sosial di industri sangatlah strategis dalam mendukung kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Fokus mereka mencakup penanganan masalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seperti manajemen stres, resolusi konflik, serta pengembangan kebijakan yang mendukung inklusi dan keberagaman. Selain itu, kerja sosial juga membantu membangun keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan kesejahteraan karyawan, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis dan produktivitas yang optimal. Semoga poin-poin yang Bapak Fahri sampaikan dapat menjadi bahan refleksi dan inspirasi bagi kita semua dalam menerapkan pekerjaan sosial di berbagai sektor industri. Mungkin sebelum kita akhiri dari Bapak Fahri ada closing statement, Bapak. Kalau tidak salah 300 Ya, ya intinya saya terima kasih sudah kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman semua. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa memberi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Itu saja. Terima kasih.
Saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Fahri selaku narasumber kita pada siang hari ini yang sudah menyampaikan banyak materi yang menambah informasi dan juga pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu juga atas partisipasinya dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat yang besar. Tadi di awal saya tidak buka dengan pantun, teman di akhir saya mau tutup sama pantun. Bisa dicakepin ya Bapak Ibu sekalian. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini terjumpa untuk acara yang istimewa. Cakep. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai, cakep, Kaisya. Warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Cakep, tinggalin. Cakep. Ganti.